nyariin Kenia ya? Kan kita mau ibadah. Kata siapa? Kata mama tadi. Masih ada ya? Sama aja mau ngasih hadiah, mau nggak? Mau. Nggak usah ya. Mau. Oke deh, Kak Asma udah siapin kok, tenang. Nih hadiahnya. Oke. Sini dulu. Kok langsung pergi aja sih? Ada sesuatu yang lupa loh. Apa aku udah dapet hadiah? Kalau Kenia dapat sesuatu, terima sesuatu dari orang lain atau dari siapa aja, Kenia bilang apa? Coba ingat. Kok langsung pergi? Oh iya, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Itu anak yang pintar. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita mau ibadah ya. Dah. Shalom adik-adik. Senang sekali Kak Lasma bisa bertemu kembali dengan semua adik-adik yang ada di rumah. Kakak percaya semua adik-adik dalam keadaan sehat, sukacita, bisa tersenyum. Karena hari ini kita mau memuji Tuhan. Sudah siap? Tentu sudah siap dong. Ayo semuanya kita siapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah kita. Dan teman kita, Keria akan memimpin kita dalam doa. Tunggu dulu. Ada info penting sebentar. Rupanya adik-adik yang ikut ibadah online hari ini bukan hanya anak sekolah minggu GB Sukacita yang ada di Bandung aja. Tapi ada teman-teman kita yang ikut ibadah online juga. Yang di cabang-cabang. Yang pertama di cabang Kopo. Anak sekolah minggu cabang Kopo. Ini dia. Kemudian kita agak pergi keluar pulau ya. Anak sekolah minggu GBI Sukacita Korpri. Bersama Yesus luar biasa. Yes. Kita agak ke yang jauh sedikit. Kita nyebrang lagi. Anak sekolah minggu GBI Sukacita Botohili Tanania. Tepuk tangan semuanya. Senang kan bertemu dengan teman-teman walaupun nggak bisa melihat secara langsung. Tapi kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Kita akan siapkan hati kita mau berdoa. Dan doa dipimpin oleh teman kita, Kera. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini kami bisa berkumpul dalam ibadah sekolah minggu. Berkati supaya ibadah ini berjalan dengan lancar dan kami bisa mengikuti ibadah ini dengan tertib. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Shalom. Kakak undang bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mau tanya, apa kabarnya adik-adik? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes. Siapa yang siap memuji Tuhan hari ini? Saya. Kita mau memuji Tuhan, katakan haleluya. Haleluya, praise the Lord. Haleluya.
semangat memuji Tuhan. Ayo adik-adik, kita lebih lagi memuji Tuhan. Kita katakan big or small. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi katakan big or small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Oke adik-adik, kakak persilakan untuk duduk kembali. Kita mau menyembah Tuhan, posisi menyembah Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Kita katakan, Bapakku datang padamu. Naikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah.
Ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik bagiku. Adik-adik, sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Kakak ajak semua adik-adik duduk yang tertib. Enggak ada lagi yang jalan-jalan sekalipun di rumah. Ambil Alkitabnya, buat ataupun letakkan di dekatnya supaya nanti kita gampang untuk membacanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bersuka cita bisa memuji, memuliakan dan menyembah Tuhan di tempat kami masing-masing. Dan sebentar Tuhan, kami akan mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan kebenaran-Mu dan menjadi anak-anak yang suka akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Semua anak-anak Tuhan kakak ajak untuk mengucapkan amin. Tepuk tangan dulu semuanya. Sekalipun kakak Lasma nggak melihat tepuk tangan semua adik-adik, tapi Kak Lasma rindu adik-adik bersuka cita saat ingin mendengar firman Tuhan yang akan kakak bagikan bagi kita semua. Adik-adik yang kakak kasihi, firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Adik-adik yang belum bisa buka Alkitab, cari ayatnya di mana, minta tolong mama atau papa untuk membuka Alkitabnya ya, supaya kita sama-sama bisa membacanya. Lukas 17 ayat 11 sampai 19, ke-10 orang kusta. Kakak akan bacakan buat kita semua. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Adik-adik, tadi waktu awal pembukaan ada Kenia dan Kak Lasma sedang berbicara. Kenia berkata, "Kak Lasma, tadi Kak Lasma cariin Kenia, mau kasih hadiah ya?" Kak Lasma kasih sesuatu kepada Kenia, Kak Lasma kasih hadiah kepada Kenia. Adik-adik yang kakak kasihi, tema hari ini tentang firman Tuhan adalah belajar untuk selalu mengucap syukur, berterima kasih. Kata yang mudah untuk diucapkan, kata yang gampang untuk diingat, tapi sering sekali kita lupa untuk mengucapkannya. Terima kasih. Adik-adik yang kakak kasihi, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita semua. Ketika ada 10 orang kusta berseru, berteriak, memanggil nama Yesus sewaktu Yesus sedang berjalan. Mereka berkata, "Guru, kasihanilah kami. Yesus, kasihanilah kami." Dan rupanya teriakan mereka, seruan mereka didengar oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Tuhan Yesus hanya berkata, "Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Pergilah." Lalu ke-10 orang kusta tersebut pergi ingin menemui imam-imam. Kenapa? Karena adik-adik pada zaman dulu, ketika seseorang itu dinyatakan sehat, sembuh dari satu penyakit, yang harus mengatakan itu sehat adalah para imam-imam.
Jadi kalau misalnya para imam mengatakan dia sudah sembuh, dia sudah sehat, barulah orang lain mengakui kesembuhan seseorang itu. Demikian juga dengan ke-10 orang kusta tersebut. Yesus mengatakan, pergilah ke imam-imam, perlihatkan dirimu. Dan ajaibnya, mujizat terjadi. Sebelum ke-10 orang kusta ini sampai ke tempat para imam, mereka menjadi tahir. Mereka mengalami kesembuhan, mereka mengalami mujizat daripada Tuhan Yesus. Tetapi adik-adik, dari 10 orang kusta yang sudah mengalami kesembuhan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, hanya ada 1 orang yang berbalik kembali datang menemui Tuhan Yesus. Dan bukan hanya sekedar berbalik, bukan hanya sekedar datang berlari menemui Tuhan Yesus, tapi dikatakan dalam firman Tuhan, lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur. Artinya dia merasakan sukacita besar, kebaikan Tuhan Yesus. Dia tidak lupa bahwa Tuhan Yesuslah yang memberikan mujizat itu terjadi. Dia tidak lupa untuk kembali kepada Tuhan Yesus, mengucapkan rasa syukurnya, berterima kasih atas apa yang sudah Tuhan Yesus berikan buat dia. Adik-adik yang kakak kasihi, sebagai anak-anak Tuhan, yang paling utama, kita selalu harus ingat untuk bersyukur kepada Tuhan Yesus. Bersyukur kepada Tuhan Yesus ketika kita mulai bangun pagi, adik-adik sebelum melakukan segala aktivitas, sebelum sarapan mungkin, sebelum mandi, bahkan nanti sebelum ke sekolah, adik-adik harus punya waktu untuk bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus, karena sepanjang malam ketika kita tidur, adik-adik semuanya diberikan penyertaan oleh Tuhan. Dan pagi hari dengan kesehatan, kekuatan, napas kehidupan Tuhan berikan untuk menjalani hari yang baru. Itu yang pertama dari firman Tuhan yang kita belajar. Lalu kepada siapa lagi? Kita harus berterima kasih, mengucap syukur. Adik-adik bersyukur punya papa dan mama yang Tuhan berikan ada di tengah-tengah keluarga, ada di rumah bersama dengan adik-adik. Pernahkah adik-adik bersyukur, berterima kasih ketika mama kasih sesuatu? Ketika papa menegur adik-adik, ketika mama mengingatkan, menasihati adik-adik. Bahkan saat adik-adik sakit, mama dan papa yang merawat adik-adik. Mencukupkan kebutuhan adik-adik, memberikan makan dan minum, biaya sekolah dan semuanya. Orang tua kita, mama, papa, adik-adik berusaha memberikan terbaik bagi adik-adik. Coba ingat-ingat, pernah lupa nggak bilang terima kasih kepada mama dan papa? Mulai saat ini, adik-adik, belum nanti mamanya katakan, mama terima kasih, aku bersyukur punya papa dan mama yang luar biasa. Terima kasih buat makan minum, terima kasih buat kebutuhan sekolah, dan terima kasih masih banyak lagi yang lain. Lalu kepada siapa lagi kita berterima kasih? Yang pertama tadi kepada Tuhan Yesus, itu paling utama. Lalu kepada orang tua, lalu kepada siapa lagi? Adik-adik, kita harus bersyukur, berterima kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita menerima sesuatu seperti Kenia tadi, jangan pernah lupa untuk mengatakan thank you, terima kasih om, terima kasih tante. Bahkan kepada teman kita. Sewaktu mungkin teman kita berbagi bekal di sekolah, terima kasih teman. Ketika teman kita mungkin memberikan kita pinjam pensil, kita harus bilang terima kasih. Dalam hal yang kecil kita belajar untuk mengucapkan terima kasih. Jadi adik-adik kakak percaya, semua adik-adik yang saat ini mendengarkan firman Tuhan belajar dari seorang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus dari penyakit kusta. Dia tidak lupa kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan kesembuhan buat dia. Kita semua bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bahwa kita tahu Tuhan Yesus punya kuasa bukan hanya menyembuhkan orang kusta itu saja, tapi Tuhan Yesus juga bisa melakukan lebih luar biasa lagi bagi semua adik-adik yang kakak kasihi di ada di rumah. Minta kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus mengasihi adik-adik, mengasihi Kalasma, mengasihi kita semua. Yesus tahu setiap kebutuhan adik-adik. Adik-adik yang kakak kasihi, mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Karena kita tahu kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang dikasihinya.
Kakak percaya kita semua bisa menjadi pelaku firman Tuhan yang suka akan kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya ketika hari Minggu aja, tapi setiap hari kita bisa membaca firman Tuhan, kita bisa datang kepada Tuhan. Adik-adik, hari ini firman Tuhan ini yang kakak bagikan. Mengucap syukur bukan hanya kepada Tuhan saja, dan ini yang paling utama. Tapi kita ingat juga kepada mama, papa, orang tua, dan kepada orang lain. Teman, om, tante, atau saudara yang lain. Dan kita paling utama mengingat bahwa Tuhan Yesus punya kuasa yang sangat besar dalam kehidupan kita masing-masing. Adik-adik bisa minta kepada Tuhan apa aja. Kita belajar dalam hal ini juga yang paling utama mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati adik-adik, memberkati semua kita yang mendengar firman Tuhan hari ini. Kita tundukkan kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh belajar hari ini dari kebenaran firman Tuhan, supaya kami selalu tahu, tidak pernah lupa Tuhan kapan dan dimanapun mengucap syukur buat berkat Tuhan, buat kasih sayang Tuhan, buat keluarga, buat papa, mama, bahkan buat teman-teman yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu supaya kami juga semua anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang taat, yang suka akan melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesehatan, terima kasih buat kekuatan, terima kasih buat kepintaran, terima kasih buat penyertaan Tuhan setiap harinya dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, semua anak-anak Tuhan katakan amin. Jangan lupa, adik-adik ada ayat hafalan loh hari ini. Ayat hafalannya akan dibawakan oleh Kak Minta. Jadi Alkitabnya jangan ditutup dulu, jangan disimpan dulu buru-buru, tapi masih tetap dipegang atau diletakkan di dekatnya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Hai adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi bersama, mendengarkan firman Tuhan. Saatnya sekarang kita ayat hafalan. Ayo adik-adik, buka Alkitabnya. Kita buka bersama-sama dari 1 Tawarik 16 ayat 34. Kakak ulang sekali lagi, 1 Tawarik 16 ayat 34. Kita baca bersama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kakak undang adik-adik semua bangkit berdiri. Kita pakai gerakannya. Adik-adik semua ikuti kakak. Yuk. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sekali lagi, 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Oke adik-adik, kakak undang bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita yang angkat satu pujian setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku.
dalam posisi berdiri. Kakak minta semua adik-adik angkat tangan. Kita mengakhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk apa yang boleh Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih kami boleh bersukacita di tempat kami masing-masing. Kami bisa memuji, memuliakan Tuhan, bernyanyi bersama, menyembah Tuhan. Bahkan kami boleh mendengar firman Tuhan yang mengajari kami, mengingatkan kami. Supaya kami tahu untuk selalu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus, kepada mama, papa, kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan menjadi kebenaran dalam kehidupan kami semua. Dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang istimewa, anak-anak Tuhan yang suka untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, tapi kami percaya kasih setia Tuhan tidak akan pernah berakhir. Penyertaan Tuhan dalam hidup kami akan tetap sampai kapanpun, dan kami boleh menerima kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami semua menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang pintar, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dan kami boleh belajar terus untuk mengasihi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua anak-anak Tuhan katakan amin. Adik-adik, hari ini berakhir ibadah kita, dan minggu depan kita akan bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.